Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita dengan bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, pertemuan kita pada pertemuan terakhir kemarin itu membahas tentang amalan bulan Rajab. Sebelumnya lagi kita membahas tentang ada syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, dari mana sumber kajian kita itu? Sebetulnya tema-tema kita tentang syarat sah sholat, syarat wajib sholat, kemudian rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat itu bersumber dari kitab ini. Jadi Fathul Qarib Al-Mujib. Jadi ini syarah dari kitab fikih yang ringan, judulnya Al-Ghayah wat Taqrib, ditulis oleh Imam Abu Syuja. Nah, disyarahlah kitab Al-Ghayah wat Taqrib ini oleh Imam Al-Ghazi. Maka ditulis dengan judul bukunya Fathul Qarib Al-Mujib. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan kembali. Jadi yang kita bahas tentang syarat wajib sudah, syarat sah sudah, rukun salat sudah, hal-hal yang membatalkan salat sudah. Nah, malam ini kita akan memperdalam tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Jadi sunnah-sunnah dalam sholat itu apa-apa saja. Ada dua penamaan oleh para ulama disebut. Yang pertama sunnah ab'an, yang kedua sunnah hayat. Nah, kalau pernah kita membahas kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, itu ada dua istilah, sunnah ab'an dan sunnah hayat. Nah, apa yang dimaksud dengan sunnah ab'an dan apa pula yang dimaksud dengan sunnah hayat? Ab'an itu diambil dari kata ba'dun. Ba'dun itu artinya sebagian. Jadi bahagian dari sholat. Jadi sunnah yang melekat pada sholat. Kuat dia, bukan tambahan. Ada sunnat itu sifatnya tambahan, tapi ada sunnat itu yang betul-betul bahagian dari sholat itu sendiri. Nah, kalau begitu sunnah ab'an ini lebih kuat daripada sunnah hayat. Dia sudah menjadi bagian dari sholat itu sendiri. Artinya ada konsekuensi. Kalau tinggal sunnah ab'an, maka mesti diganti sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat tak apa-apa, tinggal ya tambahan dia sifatnya. Maka dirincikanlah oleh para ulama apa saja yang dimaksud dengan sunnah ab'an dan apa-apa saja yang dimaksud dengan sunnah hayat. Nah, dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini dijelaskan beberapa poin. Yang pertama, yang dimaksud dengan sunnah ab'an itu duduk
tahiyat awal atau tasyahud awal sekaligus bacaannya. Jadi duduk tahiyat awal itu termasuk sunnah ab'an. Artinya kalau sunnah ab'an ini tinggal atau terlupa, diganti dengan sujud sahwi, dianjurkan dengan sangat kuat. Dan bukan hanya duduknya saja, termasuk bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, sampailah ke sholawatnya. Sholawatnya itu pun di tahiyat awal itu juga termasuk kategori sunnah ab'an. Nah, dan ada satu lagi yang populer dalam sunnah ab'an ini, yaitu tentang kunut subuh. Dan satu lagi pula kunut witir dalam salat tarawih. Jadi kalau kunut subuh ini terlupa atau tertinggal, maka diupayakan untuk melakukan sujud sahwi, karena sunnah kunut subuh ini selevel dengan duduk tahiyat awal. Makanya tak boleh dianggap remeh ini. Dia bahagian dari sholat. Ma'dun ab'an. Dia bahagian dari sholat. Tapi kalau bahagiannya batal, membatalkan, namanya rukun. Rukun juga bahagian. Rukun, kalau kita definisikan rukun, itu diantara maknanya bahagian dari sesuatu. Rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Kalau tidak beriman kepada malaikat, batal imannya. Itu rukun. Bahagian. Jadi cerita batal-batal itu terkait rukun. Tapi ada bahagian yang hampir kewajib. Itu yang disebut dengan ab'an. Bahagian juga. Tapi bagian yang harus betul-betul diperhatikan, andai terlupa atau tertinggal, kunut subuh ini mesti diganti dengan sujud sahwi. Begitu juga separuh terakhir Ramadan. Sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Andai kita sudah berada di pertengahan Ramadan, lalu imam memimpin salat tarawih di salat witirnya, di rakaat terakhir, terlupa imam membaca kunut witir, maka di akhir sebelum salam dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kira-kira di sini ada kunut witirnya enggak? Itu ada ya? Ada. Ada yang ada juga yang tidak. Ya, kalau mengikut mazhab Syafi'i, iya ada kunut witir itu. Kalau terlupa nih ganti sujud sahwi. Nah, konsekuensi dari sunnah ab'an ini, andai terlupa atau tinggal, dilakukan sujud sahwi. Sudah clear kita membahas tentang sunnah ab'an. Nah, sekarang kita fokus pada pembahasan sunnah hayat. Apa saja sunnah hayat itu? Wa hayatuha, kata Imam Al-Ghazi, wa hayatuha, dan sunnah-sunnah hayat itu ay as-salah, ya, wa arada bi hayatiha ma laysa ruknan fiha, dia tidak termasuk rukun, wala ba'dan, juga tak termasuk ba'dan, bahagian seperti ab'an tadi, tidak sampai harus ada sujud sahwi, tetapi dia hanya sunnah biasa. Nah, sunnah tambahan. Kalau kunut subuh itu memang bahagian dari salat subuh, bukan tambahan. Kalau duduk tahiyat awal itu memang bahagian dari salat. Tapi kalau sunnah tambahan, itulah yang dimaksud dengan sunnah hayat. Ada berapa sunnah hayat ini? Ada 15. 15 inilah yang mau kita selesaikan pada malam hari ini. Nah, ini teks Arabnya kita tampilkan sekaligus terjemahannya.
biar kita bisa membedakan yang mana sunnah hayat dalam sholat itu. Maka yang pertama kata Imam Al-Ghazi, raf'ul yadaini inda takbiratil ihram ila hadwi mankibaihi. Ini perlu penjelasan. Mengangkat kedua tangan di sini disebutkan ila hadwi mankibaihi, sejajar bahu. Menarik ini. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu ngangkat tangan itu sampai telinga. Sampai telinga. Tapi dalam fikih mazhab Syafi'i kitab ini disebutkan ila hadwi mankibaihi, setentang atau sejajar bahu. Maksudnya apa yang sejajar bahu? Di sinilah perlu penjelasan tuh. Kalau tidak kita salah paham. Yang dimaksud sampai sejajar bahu itu apanya? Pergelangan tangannya bahu, tangannya tetap di telinga. Itu yang dimaksud sejajar bahu dalam konteks mazhab Syafi'i. Tapi sebahagian orang hari ini sejajar bahu itu dia memahami sendiri. Sejajar bahu itu ujung tangan saya sebahu katanya. Makanya begini dia sholatnya. Iya Bapak Ibu. Ada enggak orang sholat begini? Itu karena dia memahami teks hadwi mankibaihi itu. Tapi lihat dalam penjelasan Imam An-Nawawi, penjelasan ulama-ulama mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan hadwi mankibaihi itu harus digandeng dengan hadis riwayat Muslim yang bunyinya apa? Ila syahmati udhunaihi, dekat ke telinga, hatta takada ibhamahu tuhadhi syahmata udhunai, sampai-sampai ibu jarinya di daun bawah telinganya. Inilah daun bawah telinga. Itu yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i, mengkombinasikan al-jam'u wa taufiq, hadis-hadis tentang raf'ul yadaini, mengangkat tangannya, bagaimana praktek mengangkat tangan dalam sholat. Tetapi memang angkat tangan itu tidak termasuk sunnah ab'ad, juga tidak termasuk rukun. Dia masuk kategori sunnah hay'an. Andai tak angkat tangan pun sebetulnya tidak merusak sholat. Maksudnya tidak sampai membatalkan sholat, tidak sampai harus diganti sujud sahwi, cuma rugi aja. Seharusnya kalau sunnah ini kan dapat pahala, akhirnya tak dapat, tak sempurna jadinya. Maka kita tetap mengangkat tangan. Sampai di mana tangan itu sebenarnya? Sampai ke telinga. Jadi yang dimaksud dengan sejajar bahu, tangan secara umum ini, bahkan ibu jarinya dekat ke daun telinga. Memang ada hadis yang mengatakan hadwa mankibaihi itu, tapi pemahamannya itu berbeda. Kecuali dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali dia mengangkat tangan. Dan itu pun pemahaman ulama-ulama mazhab Hambali belakangan yang mengatakan mengangkat tangan itu setentang bahu. Nah, oleh karena itu pemahaman mengangkat tangan sampai telinga, bahu ini sebetulnya enggak usahlah sampai berkonflik kita. Yang pasti ini masuk kategori sunnah hayat, kita ketahui. Nah, oleh karenanya dia bahagian dari sunnah-sunnah tambahan di dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa raf'ul yadain indar ruku', begitu juga ngangkat tangan ketika mau ruku'. Allahu akbar, kan angkat tangan lagi mau ruku'. Wa indar raf'i minhu, ketika mengangkatnya kembali, sami'allahu liman hamidah, itu juga mengangkat tangannya itu juga termasuk sunnah hayat. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi, dan diletakkan kedua tadi itu, tangan kanan yang sudah diletakkan di pergelangan tangan kiri tadi, ditempatkan di mana dia? Di bawah dada, di atas pusar. Begitu. Jadi pemahaman tentang meletakkan tangan ini juga belakangan ini jadi problem. Macam-macam cara orang. Padahal kalau kita merujuk ke fikih mazhab Syafi'i, itu di bawah dada, di atas pusar. Tapi sebahagian orang hari ini di atas dada, sampai begini.
Dan yang lebih ekstrim lagi, semakin tinggi semakin afdal, sampai tercekik dia tuh. Itu kan seperti memasalahkan, ya sebetulnya tidak ada pemahaman ulama terdahulu memahami harus sampai ke leher, itu nggak ada, sampai tinggi-tinggi begitu tidak ada. Yang ada kalau kita mengikut pemahaman ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu kemungkinannya kalau Hanafi di bawah pusar, Hambali di bawah pusar, Maliki dilepaskan ke bawah, Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Nggak ada yang sampai ke atas dada begini. Nah, ini tentang menempatkan tangan tahta sadrihi fauqa surratihi. Termasuk sunnah. Jadi kalau tak diangkat seperti umpamanya orang tak bersedekap sekalipun, dia sesungguhnya itu dia tidak sampai membatalkan sholatnya. Tetapi tentu kalau ingin mendapatkan sunnah-sunnah ini kita akan melakukan bersedekap itu. Yang ketiga lagi, wattawajjuh. Wattawajjuh itu membaca inni wajjahtu. Tawajjuh, atau kalau bahasa kitanya doa iftitah. Jadi doa iftitah itu punya makna, punya istilah iftitah, istiftah, tawajjuh, itu nama-nama lain. Ay qaulul musalli aqibat taharrum. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, ini bukan satu-satunya bacaan doa iftitah, tapi ini cuplikan, contoh. Jadi membaca doa iftitah itu termasuk sunnah hayat. Jadi sunnah hayat ini lebih banyak daripada sunnah abaan. Sunnah abaan tadi itu kan cuma 3 poin aja itu. Kalau mau dipisah jadi 5 lah itu. Duduk tasyahud awal tadi, bacaan tasyahud awal, kemudian sholawat, kunut subuh, kunut witir. Kan 5 jadinya tuh. Kalau mau kita sederhanakan tadi 3. Nah, tapi kalau yang sunnah hayat ini 15 banyaknya. Nah, yang ketiganya membaca doa iftitah. Jadi bisa saja doa iftitah itu versi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, atau Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau versi Allahumma rabba jibril wa mikail wa israfila fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Banyak, 10 jenisnya. Doa iftitah itu ada lebih kurang 10 jenis. Ada juga doanya itu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada juga subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, jadi karena banyak, maka yang kita amalkan itu ya 2 tuh biasanya. Yang populer tuh 2 kita lakukan tuh. Yang pertama Allahu akbaru kabira, yang kedua inni wajjahtu. Nah, jadi 2 versi itu. 2 hadis yang sebetulnya terpisah kemudian digabungkan, dan itu sunnah. Nah, ini tentang poin yang ketiga, yaitu doa iftitah. Yang keempat, wal isti'adzah, membaca a'udzubillah. Kita baca itu sebelum Al-Fatihah. Maksudnya selesai doa iftitah tadi, wa ana minal muslimin. Mau mulai Al-Fatihah itu disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang paling afdal itu itulah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada versi lain a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ada lagi hadisnya a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Tapi yang populer dan masyhur dan afdal ulama mazhab Syafi'i menggunakan yang biasa itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang dibaca sebelum Al-Fatihah. Kalau kita salat berjamaah, bermakna kita menunggu selesai waladhdallin amin dulu, baru kita mulai a'udzubillahnya. Jadi ketika kita baca doa iftitah,
selesai, kita mungkin masih mendengar imam membaca Al-Fatihah, dengarkannya dulu sampai waladhdallin amin, barulah kita memulai Al-Fatihah dengan memulainya dengan sunnahnya, yaitu isti'adzah atau ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu poin yang keempat. Yang kelima, wal jahru fi maudhi'ihi, menjaharkan bacaan salat ini, bacaan surah Fatihah atau ayat di tempatnya. Maksudnya mengeraskan suara ya di 3 salat lah, kalau yang salat 5 waktu, subuh, maghrib, isya. Artinya mengeraskan suara itu termasuk sunnah hayat. Jadi andailah ada orang salat maghrib, dia maghrib silent namanya, maghrib sir bacaannya, sah salatnya. Kenapa? Dia tidak merupakan rukun, tapi dia tetap baca. Tapi kalau kita mau mengamalkan sunnah-sunnah tentu lebih baik, maka kita baca, apalagi dalam salat berjamaah tentunya, dibaca salat maghrib ini dengan jahar. Kadang-kadang sebahagian orang salat sendiri, dia umpamanya bacanya pelan. Dia tidak membatalkan salat. Tapi meskipun sendiri, kalau ingin dapat sunnah hayat, tetap juga dijaharkan, khususnya bapak-bapak lah. Dijaharkan. Salat subuh, salat maghrib, salat isya. Begitu juga salat Jumat, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu mengeraskan bacaan pada salat-salat itu, maka itu hukumnya masuk kategori sunnah hayat namanya. Yang keenam, wal israru fi maudhi'ihi, mensirkan pada tempatnya pula. Salat zuhur, salat asar, itu disirkan. Gimana kalau salat zuhurnya dijaharkan? Ya, dia memang tidak sampai membatalkan, cuma makruh di sini. Karena sunnahnya di zuhur, sunnah hayatnya di zuhur ya disirkan. Nah, ini terkait tentang mensirkan, juga termasuk sunnah hayat. Yang ketujuh lagi, wat ta'min. Ta'min itu membaca amin selesai waladhdallin. Bagaimana ta'min ini? Ya, dia hukumnya kategori sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Dan membaca amin itu berbarengan dengan imam. Karena ada juga yang menyampaikan biar imam dulu, karena imam itu untuk diikut. Ada yang menyampaikan begitu. Biar dia dulu baru kita Karena kalau kita sama-sama jadi imam juga kita. Padahal membaca amin itu berbarengan dengan imam. Di antara yang bersamaan dengan imam itu bacaan amin itu. Tapi kalau gerakan biarlah imam dulu. Allahu Akbar, baru kita gerak. Tapi kalau amin setelah waladhdallin, kita sambut sama-sama amin. Itu yang disebutkan wa yu'minul ma'mum ma'a ta'mini imamihi. Makmum itu mengucapkan amin bersama dengan imamnya. Wa yajharu bihi, dan bacaan amin itu dikeraskan. Itu poin yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Wa qira'atus surah ba'dal Fatihah. Membaca surah sesudah Al-Fatihah li imamin wa munfaridin fi rak'atai subhi wa ulatai ghairiha. Membaca surah sesudah Al-Fatihah sunnah bagi orang sebagai imam dan orang yang salat sendiri di 2 rakaat dalam salat subuh. Artinya kalau jadi makmum enggak perlu dibaca ayat. Tapi kalau dia salat sendiri, dia tetap baca ayat. Begitu juga imam baca Al-Fatihah, baca ayat. Nah, baca ayatnya itu termasuk sunnah hayat. Nah, tentang membaca surah ini, tentang rinciannya, bagaimana caranya, dulu pernah kita bahas itu. Kalau umpamanya di rakaat pertama tuh ayatnya mesti lebih
diusahakan lebih panjang daripada ayat di rakaat kedua. Kemudian kalau mengikut susunan mushaf, dia harus mengikut susunan mushaf. Kalau dia terbalik, maka dia masuk ke hukum makruh. Nah, jadi itu sekedar mengingatkan, dan begitu jumhur ulama mengatakan. Yang ke-9, wat takbiran indal khabdi lirruku'. Membaca bacaan takbir. Kalau tadi kan turunnya itu mengangkat tangannya sunnah hayat, bertakbirnya juga sunnah hayat. Jadi ruku itu mengangkat tangannya sunnah hayat, Allahu Akbar, melafazkan Allahu Akbarnya juga sunnah hayat. Tapi Allahu Akbar di takbiratul ihram itu bukan sunnah hayat, itu rukun. Kalau tidak dilafazkan tak sah salatnya. Makanya perlu diingat, orang yang datang terlambat kemudian dia mengikut imam, dia takbir yang mana yang dia lafazkan itu. Kalau dia ngikut imam langsung takbir ruku, berarti dia belum mulai salat. Berarti dia meninggalkan rukun. Rukun salat itu takbiratul ihram. Dia takbir intiqal, takbir sunnah hayat. Maka ini perlu diingat, jangan sampai kita meninggalkan rukun. Atau karena kita anggap semua takbir dalam salat sunnah hayat. Tidak semua takbir sunnah hayat. Kalau mau kita bahasakan begitu, semua takbir sunnah hayat kecuali takbiratul ihram. Boleh. Selain itu kan takbir semua juga, kecuali lagi satu lagi yang bukan takbir, tasmi' namanya, sami'allahu liman hamidah. Tasmi' dan tahmid namanya. Sami'allahu liman hamidah itu tasmi', Rabbana lakal hamdu itu tahmid. Jadi ketika i'tidal itu ada dua yang kita lafazkan, tasmi' dan tahmid. Wa yundabu lil imam, disunnahkan bagi imam. Begitu juga makmum melakukan tasmi' dan tahmid, sunnah. Itu sunnah dia mengucapkan sami Allah, sunnah juga mengucapkan tahmid. Ngangkat tangannya juga sunnah. Ini termasuk sunnah-sunnah. Nah, takbirnya juga termasuk sunnah ketika ruku. Ini warraf, begitu juga mengangkat badannya. Kan dia ruku tadi, mengangkat tadi itu. Jadi maksudnya waktu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Atau wa qauli sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'. Jadi maksudnya di situ bahwa ketika dia i'tidal itu dia melafazkan sami Allahu liman hamidah, saat dia melafazkan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu itu juga bacaan sunnah hayat. Yang ke-11, wat tasbih fir ruku'. Begitu juga melafazkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, atau subhana rabbiyal azim saja. Melafazkan tasbih di ruku itu juga termasuk sunnah hayat. Jadi sempurnanya wa adnal kamal fit tasbih subhana rabbiyal azim thalathan, dibaca 3 kali. Jadi thalathan itu bukan thalathannya dibaca subhana rabbil azim wa bihamdi thalathan. Tapi thalathan itu maksudnya 3 kali. Takutnya salah paham. Thalathan bacanya rupanya. Begitu juga wat tasbih fis sujud. Begitu juga tasbih subhana rabbiyal a'la ketika sujud thalathan, 3 kali. Wal akmal fi tasbihir ruku' was sujud masyhur. Sedangkan zikir yang sempurna bacaan tasbih ketika ruku dan sujudnya udah masyhur, udah diketahui. Ada yang subhana rabbil azimi, ada subhana rabbil a'la, ada subuhun kudus, ada subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu kan dah masyhur. Yang ke-12, wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus litashahhudil awal wal akhir. Meletakkan kedua tangan di paha. Tangan itu di paha, bukan di lutut.
Sebahagian orang tuh ditaruhnya tangan jari-jari itu di bawah lutut, di pahanya meletakkan tangan. Litasyahudil awal wal akhir, baik di tasyahud awal maupun tasyahud akhir meletakkan tangan itu sunat, di paha itu sunat hayat. Wa yabsutul yadal yusra, membentangkan tangan kiri bihaitsu jari-jarinya sekira-kira ujung jarinya sejajar dengan lutut. Makanya dulu dilarang orang tua-tua guru-guru ngaji, jangan berlebih katanya. Kalau berlebih dipotong nanti di hari akhirat katanya. Dipotong tangannya itu. Jangan berkurang katanya. Sekira-kira ujung jari itu pas di ujung lutut gitu. Kemudian menggenggam jari-jari kanan, jari kanan kecuali jari telunjuk. Tunjuk ke bawah dulu kalau memang mau buat praktek dari awal. Tunjuk dari awal at-tahiyyatu. Digunakan untuk berisyarat, nanti akan diisyaratkan ini. Dia tunjuk dulu tuh kapan mengisyarat, mengangkatnya saat mengucapkan syahadat, persisnya ketika melafazkan illallah. Waktu asyhadu an la ilaha illallah, diangkat dia. Dan tidak menggerakkannya. Maksudnya enggak menggerakkan. Wala yuharrikuha, tidak menggerakkannya lagi, sekali itu aja. Wala yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakkannya. Tidak gerak ke kiri, tidak gerak ke atas ke bawah, tidak gerak ke berputar-putar, tidak menggerak dengan cara macam manapun. Dia cuma sekali itu aja, illallah. Habis itu dia tetap fokus. Dan pandangan matanya melihat jari telunjuknya sendiri. Bukan jari telunjuk kawan sebelah. Karena itu yang membuat kita tak fokus tuh kan. Apalagi yang sebelah itu bergerak-gerak tadi. Hilang konsentrasi kita. Apa pula gerak-gerak bapak nih katanya. Tapi kalau kita fokus saja. Wala yuharrikuha. Fa in harrakaha, kalau digerakkan, ini kata Syekh ini, kata Imam Al-Ghazi ini. Kalau digerakkan maka dia kariha, makruh hukumnya. Wala tabtul salatuhu fil ashah, memang salatnya tidak sampai batal, hanya saja makruh. Ini tentang masalah menggerak-gerakkan ini. Yang ke-13 lagi, wal iftirash fi jami'il jalsat. Jadi duduk iftirash dalam semua posisi duduk dalam solat, termasuk duduk istirahah. Duduk istirahah ini Bapak Ibu, duduk sejenak setelah sujud kedua. Kita kan sujud pertama, duduk antara dua sujud. Sujud kedua, kan kita mau berdiri ke rakaat kedua nih, duduk sejenak itu duduk istirahah namanya. Sebahagian orang keliru menyebutnya kata tumakninah. Bukan tumakninah di situ. Tumakninah itu dalam sujud. Tumakninah dalam rukuk. Itu namanya duduk istirahah. Duduk istirahah itu, duduk sejenak itu duduknya iftirash. Iftirash gimana? Menduduki telapak kaki kiri, menegakkan telapak kaki kanan, menekankan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Itu yang dimaksud dengan duduk iftirash. Termasuk diantaranya jenis duduk iftirash itu ya duduk antara dua sujud itu duduknya iftirash. Sama seperti duduk istirahah tadi. Termasuk juga tasyahud awal. Jenis duduknya itu iftirash. Tapi yang dimaksud poin 13 apa? Yang iftirashnya itu sunnah hayatnya itu. Duduk iftirashnya itu yang sunnah hayat. Ada jenis duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu nanti dilaksanakan pada tahiyat akhir. Nah, ini problemnya sebahagian orang di duduk tahiyat awal, di duduk tahiyat akhir, ada pula yang duduknya iftirash. Itu sebetulnya pemahaman mazhab Hambali itu yang seperti itu. Yang ke-14, wat tawarruk fil jilsatil akhirah. Duduk tawarruk
pada saat tasyahud akhir. Nah, jadi iftirashnya itu sunat hayaan, tawarruknya juga sunat hayaan. Nah, duduk tawarruk ini bedanya kalau telapak kaki kiri diduduki tadi iftirash, kalau tawarruk keluar di bawah kaki kanan kita. Nah, kemudian mengeluarkan sebahagian telapak kaki kiri dari arah bawah kaki kanan dengan posisi sesuai duduk tadi. Kemudian menduduki sebelah kiri kita. Kecuali, ini ada penjelasannya. Ini menarik, ini penjelasan Syekh ini. Dirincikan langsung. Kecuali makmum yang masbu', maka ia menggunakan duduk iftirash. Meskipun saat itu imam duduknya tawarruk. Nah, ada penjelasannya rupanya. Jadi kalau orang masbu', dia nggak ngikut duduk imam telapak kaki kiri keluar sebelah kanan. Karena ada yang mempraktek begitu. Kita kan harus ngikut imam. Tapi imam salam nggak diikut juga kan? Karena dia mau berdiri gitu. Makanya ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidaklah dilakukan duduk tawarruk kecuali orang yang duduk seperti itu sebentar lagi akan salam. Sementara orang masbu' ini bukan mau salam, mau berdiri dia justru sebentar lagi. Maka duduknya belum boleh duduk tawarruk. Duduknya masih duduk iftirash. Ini yang ke-14 dan yang terakhir. Wat taslimatus tsaniyah. Salam kedua. Salam pertama rukun. Salam kedua sunnat hay'an. Ammal ula fasabaqa annaha min arkanis shalah. Tidak ragu lagi kita kalau yang salam pertama itu rukun. Salatnya batal kalau dia tidak salam ke kanan. Tapi kalau salam ke kiri, dia tak salam ke kiri, dia termasuk sunnat hay'an. Tidak sampai membatalkan salat. Inilah 15 poin pembahasan kita seputar sunnah hay'an. Dan 5 poin atau 3 poin pula tadi sunnah ab'an. Mungkin ada yang mau kita diskusikan sebelum. Ya Pak, silakan. Melaksanakan makmum itu merupakan pilihan. Pada setiap sholat makmum atau sekali saja dalam satu hari itu, Iya. atau berulang-ulang makmumnya itu, mana nilainya? Iya. Ya, kalau masbuk nih Pak kan ada sebabnya, ya kan? Orang masbuk itu ya artinya tidak semua maksudnya masbuk itu bisa jadi karena ada sebab. Nah, jadi kalau memang dia memang masbuk dia itu karena syar'i, ya sedangkan dia salat sendiri aja masih boleh kan? Artinya boleh dalam arti sah salatnya kan? Apalagi dia sempat pula dia salat berjamaah cuma masbuk. Cuma kalau dibandingkan sama yang tak masbuk tentu bagus yang tak masbuk itu. Jadi ceritanya kan kita membandingnya kemana nih? Kalau membandingkan orang salat sendiri lebih bagus dia masbuk tuh, dapat dia pahala jamaahnya. Cuma tak sesempurna orang mendapatkan pahala jamaah jika sejak awal mengikut imam gitu. Nah, jadi terkait masbuk ini ya masalah kondisi seseorang beda-beda. Sehingga dia masbuk. Jadi kecuali memang merencanakan masbuk. Saya memastikan diri asal sholat harus masbuk itu masalah itu. Membiasakan diri masbuk? Sebetulnya udah tahu juga jawabannya tuh. Iya. Iya. Termasuk melalai-lalaikan ya kan? Masuk melalai-lalaikan pelaksanaan sholat seharusnya dapat sempurna malah tak dapat. Sebetulnya rugi aja Pak. Babnya kan bab rugi dia gitu kan. Seharusnya dia sempurna, seharusnya dapat 27 derajat itu tiba-tiba dapat agak-agak 10 derajat gitu kan. Jadi begitulah kira-kira yang dia dapatkan. Jadi kalau kita mau dapatnya itu sempurna, harus berupaya kan. Jadi masalah orang ini merasa sudah banyak amalnya, kan itu lagi kan masalahnya. Saya sebetulnya amal saya sudah banyak betul gitu.
Jadi tak perlu saya sholat itu full betul gitu. Itu masalah itu memang. Tapi insya Allah kita berupaya untuk supaya sholat kita tetap sempurna. Sesekali Mas Bu itu bukan kena direncanakan karena keadaan. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Belakang Pak. Ya. Dia sholat di luar, sedangkan di dalam itu sebenarnya kalau dia mau masuk masih bisa. Tapi dengan alasan sendiri, sholat sendiri dia di luar, kalau masuk bisa termasuk sah tidak? Ya jemaahnya, karena dia kalau dia di dalam masih ada kosong, sholat di luar itu ada terhalang oleh dinding. Bagaimana Ustaz? Iya. Kalau sholat berjamaah dan memungkinkan masih bisa masuk ke dalam masuk di dalam ruangan, maka itulah yang afdal, yang utama. Kecuali udah penuh, ya kan? Illa idza dhaqal masjid, apabila masjid sudah penuh, maka boleh sholat di luar, dan itu dihukumi luar dinding itu seperti tiang nih. Dihukumi seperti tiang. Kalau memang udah penuh. Tapi kalau dia jangankan di luar lagi Pak ya, sedangkan dalam soft ini aja, dalam ini tiba-tiba ada makmum belakang sendiri, itu dia disunnahkan dia menarik kawannya untuk bisa bergabung dengan jamaah. Ditariknya kawan itu untuk mendampingi dia di belakang. Apalagi sendiri di luar kan, siapa mau ditarik? Jadi maksudnya sedangkan di dalam aja sendiri itu macam tak terhitung sholat jemaah kan. Makanya diupayakan dulu, sempurnakan dulu yang di dalam, baru nanti kalau udah penuh baru bisa keluar. Gitu Pak ya. Baik. Iya Pak. Mana dulu? Mic-nya sini dulu ya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya setelah sholat mengucapkan salam membalikkan telapak tangan Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti ini bagus pertanyaan ini, nanti kita buat kajian khusus hal-hal yang makruh di dalam sholat. Kemarin syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Hari ini sunnah-sunnah di dalam sholat. Suatu saat nanti hal-hal yang makruh yang dilakukan di dalam sholat. Salah satunya itu tadi. Apa yang makruh dilakukan dalam sholat? Taqlibul yadaini indat taslimataini. Begitu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam pembahasan bab ahkamis sholat, bab tentang hukum-hukum sholat. Banyak, tapi salah satunya membalikkan telapak tangan. Tapi banyak orang buat. Tak tahulah kenapa dibalikkan. Tapi yang pasti makruh dia gitu kan. Itu sebetulnya ada dulu zaman Nabi. Itu kenapa ada itu? Ada dulu di zaman Nabi sahabat membalikkan telapak tangan ketika salam memang. Wa idza aradna an nusallima, ketika kami mau salam, kami isyaratkan tangan kami ke samping. Kalau ke kanan, ke kiri. Selesai salat itu ditanya Nabi, ibatu mi'una bi aidikum ka'annaha adnabu khailin syumsin. Mengapa kalian isyaratkan tangan kalian seperti ekor keledai? Seperti keledai waktu dia berlari, tangannya ekornya bergerak-gerak. Membalik-balik ini seperti ekor keledai kata Nabi. Tapi tidak ada sahabat yang menjawab. Karena waktu itu Nabi pertanyaan tidak menyetujui perbuatan itu. Akhirnya Nabi meluruskan. Apa kata Nabi? Innama yakfi ahadukum ayyadha'a yadahu ala fakhidhihi. Cukuplah kalian letakkan telapak tangan kalian di paha
thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian salam ke kanan, salam ke kiri tanpa membalikkan telapak tangan. Nah, itu cuma karena hadis itu dipotong. Kami dulu kalau salam kami membalikkan telapak tangan. Tak sampai ke ujung hadis tuh. Akhirnya ada orang membalikkan telapak tangan. Itu dia masalahnya. Gitu Pak ya? Silakan Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Pak. Saya pernah ikut sholat subuh di beberapa masjid. Ya. Ada yang tidak kunut Pak Ustaz. Ya. Jadi jemaahnya apakah sujud sahwi atau sesuai imam saja. Dan saya juga pernah melihat siaran TV subuh buka, dia tidak kunut Pak Ustaz. Ya. Apakah sah atau gimana? Terima kasih. Kunut subuh ini Pak, itu ada perbedaan di kalangan ulama. Kalau dalam mazhab Hambali seperti di Mekah, memang kunut subuh ini tak masuk dalam sunnah-sunnah sholat. Artinya sholat subuh itu tanpa kunut subuh. Mazhab Hambali, begitu juga Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Maliki, kunut subuhnya. Maliki kunut, Syafi'i kunut. Hanafi tak kunut, Hambali tak kunut. Jadi kalau umpamanya ada masjid di situ tak dilaksanakan kunut, ya nggak apa-apa, karena dia kan bukan pengikut mazhab Syafi'i berarti. Tapi kalau yang ikut mazhab Syafi'i, dia termasuk sunnah aba'an. Itu pun tidak membatalkan sholat. Termasuk mazhab Syafi'i, andaikan tinggal kunut itu di mazhab Syafi'i, terlupa pula dia sujud sahwinya. Udah terlupa dia kunut subuh, terlupa pula sujud sahwinya. Salatnya tetap sah. Karena bukan rukun. Cuma dia masuknya ke ab'an, sunnah yang melekat, yang sangat kuat. Sehingga diupayakan untuk melakukannya. Gitu Pak ya? Terkait tentang kunut subuh ini. Itulah nampaknya kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir kami mohon izin sebentar untuk menyampaikan rencana untuk Ramadan ini, untuk menyiapkan buka puasa santri-santri kita, baik yang di Sungai Pakning, di Kulim, Tenayan. Itu paket berbuka puasa untuk satu santri 25.000. Nah, jadi menyiapkan apa kalau sebelum Ramadan ini, menyiapkan budget belanja kita untuk berbagi nanti di Ramadan untuk meraih pahala puasa. Jadi siapa yang memberi buka puasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Kalau yang kita kasih itu anak penghafal Quran, berarti pahala anak itu bisa kita raih puasa dia. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi pilihan amal-amal soleh kita, sudah bisa disiapkan dari sekarang untuk meraih keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.